dan Dewan Penasihat untuk memohon perkenan Bapak Presiden meresmikan berdirinya organisasi Masyarakat Perikanan Nusantara. Kami atas nama seluruh anggota MPN dalam kesempatan ini juga ingin mengaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden atas perkenan Bapak Presiden menjadi Bapak Pelindung, yang merupakan suatu kehormatan bagi seluruh pelaku kegiatan perikanan di Indonesia dan juga merupakan terpenuhinya dambaan para nelayan serta para petani ikan di seluruh pelosok Nusantara yang tidak berorientasi kepada profit dan tidak berkecimpung dalam kegiatan politik, serta semata-mata bertujuan antara organisasi anggotanya dengan tanpa mencampuri kegiatan internya. 1. Membangun kemitraan antara pengusaha besar dengan usaha kecil dan koperasi demi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan nelayan tradisional. Perintah dalam upaya peningkatan produksi perikanan sesuai usaha perikanan guna peningkatan daya Nusantara berasaskan Pancasila dan berpegang keyakinan akan besarnya potensi perikanan di Indonesia, mengingat luasnya wilayah lautan sebesar kurang lebih 6 juta kilometer persegi termasuk zona ekonomi eksklusifnya dan panjang pantai sebesar 81.000 kilometer. Hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, para menteri dan hadirin sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini dapat bersama-sama menyaksikan peresmian organisasi Masyarakat Perikanan Nusantara yang insya Allah sesaat lagi akan diresmikan oleh Bapak Presiden dan sekaligus membuka serta memberikan amanat pada musyawarah nasional pertama Masyarakat Perikanan Nusantara. Sungguh di kegiatan perikanan antara lain saran-saran dalam kami mohon Bapak berkenan untuk meresmikan berdirinya organisasi tersebut serta memberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara dan hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sama-sama menyaksikan berdirinya Masyarakat Perikanan Nusantara dan sekaligus pembukaan musyawarah nasional pertamanya. Kesempatan ini pertama-tama ingin saya gunakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada saudara-saudara semua dan masyarakat perikanan pada umumnya atas berdirinya organisasi ini. Saya berharap mudah-mudahan musyawarah nasional ini berjalan lancar serta berhasil menyatukan kesamaan pandangan dan langkah masyarakat perikanan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan secara optimal dan lestari bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Saudara-saudara, meskipun menghadapi berbagai rintangan yang tidak ringan, bangsa kita telah berhasil melaksanakan pembangunan selama ini. Saat ini kita sedang melaksanakan Republik Dagangan yang menjadi tahap awal pembangunan jangka panjang kedua. Hasil-hasil pembangunan yang kita capai selama ini juga telah memberikan harapan masa depan yang lebih baik. Meskipun untuk mewujudkannya, kita masih harus terus bekerja lebih keras lagi. Kita telah membulatkan tekad untuk menjadikan pembangunan jangka panjang kedua sebagai era tinggal landas dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa dan tujuan nasional kita ialah masyarakat adil dan makmur berdasarkan
Pelaksanaan pembangunan itu adalah tanggung jawab kita semua tanpa kecuali, tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Segenap kekuatan masyarakat tidak hanya terlibat, tetapi wajib ikut serta dalam seluruh proses pembangunan, mulai daripada tahap perumusan strateginya dan perencanaan program-program sampai pada tahap pelaksanaannya. Untuk itu, mekanisme telah tersedia, mulai dari penetapan GBN oleh MPR, penyusunan Republita oleh pemerintah, sampai dengan pelaksanaan pembangunannya oleh pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat luas. Keberhasilan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang panjang kedua, yaitu bangsa yang maju dan mandiri, serta sejahtera lahir batin, sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang kita cita-citakan, memang menjadi tanggung jawab kita semua, seluruh bangsa Indonesia. Hadirin yang terhormat, pembangunan merupakan upaya untuk memanfaatkan sumber daya yang kita miliki guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa kita. Sumber daya tadi berupa sumber daya alam yang terdapat di darat, laut, udara, dan dirgantara, serta sumber daya manusia. Negara kita adalah negara kepulauan. Sebagian besar wilayah kita berupa laut. Karena itu sumber daya kelautan merupakan salah satu sumber daya alam yang harus dapat kita manfaatkan bagi sebesar-besar kemampuan rakyat dan kemajuan pembangunan kita. Salah satu sumber daya kekuatan yang dapat kita manfaatkan adalah sumber daya ikan. Kita bersyukur bahwa lautan kita kaya dengan sumber daya ikan itu. Potensi lestari ikan yang tersedia dalam lautan kita diperkirakan mencapai 6,7 juta ton setahunnya, 4,4 juta ton di perairan Indonesia, dan 2,3 juta ton lainnya di perairan zona ekonomi eksklusif. Namun potensi tadi belum dapat kita manfaatkan secara optimal. Tingkat pemanfaatannya pun tidak merata. Di beberapa wilayah perairan seperti di pantai utara Jawa, Selat Bali, di laut sebelah selatan dan barat Kalimantan, dan Selat Malaka, tingkat pemanfaatannya telah melampaui batas maksimum. Sebaliknya di tempat-tempat lain seperti di zona ekonomi eksklusif, di kawasan timur Indonesia, di selatan Jawa, dan di pantai barat Sumatera, pemanfaatannya diperkirakan baru mencapai sekitar 16%. Secara keseluruhan, pemanfaatan sumber daya ikan di Indonesia belum mencapai setengahnya. Karena itu sektor perikanan masih merupakan sektor yang memberikan harapan yang tidak kecil. Di bidang perikanan ini tidak sedikit rakyat kita yang menggantungkan kehidupannya, sehingga kemajuan yang kita capai di bidang perikanan akan berarti kemajuan bagi bangsa kita pula. Perikanan juga merupakan kegiatan yang menyediakan pangan, khususnya protein hewani, yang sangat penting bagi kehidupan rakyat. Karena itu, sektor perikanan secara langsung berpengaruh terhadap kemakmuran, bahkan juga kemajuan bangsa kita di masa-masa yang akan datang. Dalam pembangunan jangka panjang kedua, kita telah bertekad untuk memacu proses industrialisasi. Sektor perikanan ikut mendorong proses industrialisasi tadi, misalnya dengan mengembangkan industri perikanan dan hasil-hasil laut lainnya. Peluang untuk meningkatkan kegiatan ini cukup besar dan perlu kita manfaatkan secara optimal. Permintaan pasar dalam negeri dan ekspor terhadap industri perikanan dan hasil-hasil laut lainnya cukup besar. Keberhasilan kita dalam mengembangkan industri perikanan dan hasil-hasil laut lainnya jelas akan memacu pendapatan para nelayan. Industri perikanan dan hasil-hasil laut lainnya juga mempunyai keunggulan dibanding dengan industri pada umumnya. Kegiatan ini tidak saja mampu menghasilkan berbagai produk yang bermutu tinggi dan mempunyai nilai tambah yang besar, tetapi juga mampu mengolah sumber daya alam
yang dapat diperbarui secara terus-menerus. Ke arah itulah hendaknya masyarakat perikanan Nusantara mengarahkan strategi, organisasi, dan programnya. Saudara-saudara sekalian, untuk mengembangkan perikanan di masa datang, kita perlu terus-menerus meningkatkan kegiatan penelitian, pengkajian, dan pengembangan pada setiap tingkat. Nelayan-nelayan kita perlu dikembangkan menjadi pengusaha-pengusaha di bidang perikanan yang menjadi bagian dari kekuatan dinamis pembangunan ekonomi nasional kita. Dengan tetap memelihara kearifan tradisional dari pendahulunya, para nelayan muda yang terdidik harus kita arahkan untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan untuk bekerja dalam tatanan ekonomi yang modern. Pembangunan industri perikanan merupakan kegiatan lintas sektoral sehingga tidak mungkin dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Di samping mencakup pembangunan teknis perikanan, industri perikanan juga erat berkaitan dengan bidang-bidang lainnya seperti penyediaan tenaga terdidik dan terampil, pemasaran, dan berbagai sarana penunjang lainnya. Sektor perikanan kita masih kekurangan tenaga terdidik dan tenaga terlatih, kekurangan dana, kekurangan informasi, keterbatasan jaringan pemasaran, dan infrastruktur ekonomi lainnya. Sesuai dengan wawasan kebangsaan yang kita kembangkan, kita perlu mendorong arus tenaga terdidik dan terlatih, sumber dana dan informasi tadi ke sektor ini. Secara berencana, kita harus mendorong dan meningkatkan arus sumber dana, tenaga terdidik dan terampil, serta informasi kepada nelayan-nelayan kita. Dasar-dasar kebijaksanaan untuk itu sudah kita letakkan bersama, antara lain dengan pembentukan Bank Perkreditan Rakyat, penjualan saham usaha swasta kepada koperasi, program Bapak Angkat, Anak Angkat, serta program-program keterkaitan antara pengusaha besar, menengah, dan kecil. Semua yang telah kita lakukan tadi perlu kita perkuat lagi. Untuk itu, 2 minggu yang lalu saya telah mencanangkan gerakan kemitraan usaha nasional. Melalui gerakan ini kita kuatkan dan kita tingkatkan efisiensi ekonomi kita untuk menghadapi zaman ekonomi terbuka yang tidak lama lagi akan kita masuki. Kita ingin menggalang dan mendayagunakan persatuan di antara dunia usaha dan memodernisasi ekonomi kita untuk menghadapi persaingan bebas di masa depan itu. Gerakan kemitraan usaha nasional saya harapkan juga diterapkan di dunia perikanan. Secara berencana kita perlu mempersiapkan masyarakat nelayan untuk memasuki sistem ekonomi pasar dengan memacu pertumbuhan industri perikanan dengan segala sarana pendukung-pendukungnya. Dalam pada itu, untuk mencegah terjadinya persaingan penangkapan ikan antara nelayan tradisional dengan nelayan yang telah memanfaatkan peralatan modern, saya minta masyarakat perikanan Nusantara membantu memecahkan masalah ini. Misalnya dengan mendorong nelayan yang telah memanfaatkan peralatan modern untuk menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif. Sebaliknya, daerah perairan kepulauan dan perairan pedalaman serta laut tradisional dikhususkan bagi nelayan-nelayan tradisional yang belum menggunakan peralatan modern. Kita harus berusaha untuk memanfaatkan zona ekonomi eksklusif kita dengan sebaik-baiknya. Sebab jika tidak demikian, maka kita harus mengizinkan bangsa-bangsa lain untuk menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif dan memanfaatkan kekayaan laut kita tadi. Untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan yang kita miliki, kita harus menjaga kelestarian lingkungan hidup laut kita. Untuk itu antara lain, kita perlu menjaga agar jangan sampai terjadi pencemaran laut, kerusakan terumbu karang dan hutan-hutan bakau kita itu.
Karena kelestarian sumber daya ikan sangat erat kaitannya dengan kehidupan nelayan dan masyarakat perikanan pada umumnya, maka para nelayan dan masyarakat perikananlah yang harus menjadi pelopor dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup laut kita itu. Saya minta agar masyarakat perikanan Nusantara memperhatikan masalah tersebut. Demikianlah beberapa hal yang ingin saya kemukakan kepada saudara-saudara semua. Akhirnya dengan ini, dengan rasa gembira, saya nyatakan masyarakat perikanan Nusantara secara resmi berdiri dan Musyawarah Nasional 1 Masyarakat Perikanan Nusantara tahun 1996 secara resmi dimulai. Lebih daripada itu, kalau ditangkap lebih daripada tangkapan lestari, maka sumber hayatinya akan recycle-nya itu akan kurang. Nah sekarang ini baru tercapai 42%. Tapi itu pun tergantung daripada wilayah lautannya. Disebut oleh Bapak Presiden ZEI bahkan baru 16%. Tapi lautan pantai lebih dari 100%. Ini masalahnya. Sehingga tadi merupakan perintah bagi saya dari Bapak Presiden bagaimana mengatur supaya lautan teritorial istilahnya ya Pak, itu batas 6 sampai 12 mil. Itu supaya dikhususkan bagi nelayan tradisional. Sehingga tidak terjadi persaingan antara sektor tradisional dan sektor modern. Artinya beliau tadi mengatakan yang mempergunakan alat-alat lebih canggih. Teknis pengaturannya gimana itu? Bagaimana? Bisa nanti diatur. Dilindungi oleh apa ya? Sekarang dalam waktu dekat akan diadakan suatu pengaturan yang lebih bagus lah ya, yang lebih kondusif istilahnya. Tadi Bapak Menko Prodis juga menyatakan bahwa dalam waktu dekat akan diusahakan suatu semacam deregulasi. Ya deregulasi lah. Saya tidak berani mengatakan secara langsung ya. Tapi Bapak Menteri Menko Prodis menyatakan bahwa perlu sekali. Karena memang perizinan ini masih terlalu besar. Terutama yang menyangkut dengan dua sektor. Sektor perikanan dan sektor perhubungan laut. Karena kapal itu fungsinya dua. Dia berlayar, menangkap ikan. Ada dua kegiatan. Nah, ini sedang akan disinkronkan gitu, sehingga kalau bisa tidak terlalu banyak beda. Lalu yang usaha lain lagi yang sekarang sangat penting, perlakuan terhadap kapal ikan supaya dibedakan daripada kapal niaga. Karena kalau kapal niaga itu berlaku semua ketentuan-ketentuan internasional. Nah ini dirasakan oleh kapal ikan itu berat. Karena kapal ikan kan tugasnya dari pelabuhan satu ke daerah penangkapan kembali. Terus tidak umpamanya keliling kemana-mana dari satu pelabuhan ke lain pelabuhan. Lalu dia tidak mengangkut pihak ketiga. Artinya baik barangnya orang lain ataupun penumpang orang lain. Terus ini sekarang sedang digarap bagaimana caranya, tentu departemen-departemen yang bersangkutan sedang akan mengkoordinasikan diri untuk supaya kalau bisa usulan dari MPN, kalau bisa satu atap lah.
Kalau tidak satu atap, ya hanya 2 instansi saja, tapi jangan terlalu banyak instansi yang lain. Itu nanti dalam satu paket regulasi akan Saya diumumkan. kira. Terima kasih, Pak. Kemudian pandangan dari masyarakat perikanan sendiri dengan adanya pembentukan ini bagaimana Pak? Ini sangat spontan, dilihat yang hadir saja, luar biasa. Seperti yang saya laporkan dan kenyataannya demikian, semua unsur ada, nelayan ada, pengusaha baik swasta ataupun badan milik negara, BUMN juga ada, dan yang lebih penting lagi pakar-pakar ada. Baik itu adalah dari himpunan sarjana ataupun dari yang masih mahasiswa perikanan. Juga dari peneliti ataupun dari mahasiswanya sendiri yang sudah tergabung dalam suatu asosiasi. Nah ini sekarang keinginannya adalah motonya tadi itu, tujuan utama dari ini yang akan saya tekankan ialah menyamakan, kalau Bapak Presiden mengatakan bahasa Indonesia lebih tepat, pandangan. Saya masih mengatakan persepsi, tapi sebenarnya pandangan. Menyatukan pandangan dan persamaan langkah. Tidak hanya pandangan saja, tapi langkahnya. Untuk apa? Dalam memanfaatkan sumber daya alam. Secara, nah ini, di satu pihak optimal, disesuaikan dengan tadi itu, tangkapan lestari, dan juga secara lestari, artinya tidak merusak. Tidak merusak terumbu karang, tidak merusak hutan bakau, dan tidak merusak sumber hayati lainnya. Dan kemudian yang terakhir yang digarisbawahi oleh Bapak Presiden adalah untuk